I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Lihat dua orang ini. Usia mereka mungkin sama. Tapi mengapa yang satu tampak seperti sudah melewati banyak perang dunia, sementara yang satunya lagi justru memancarkan vitalitas? Apa yang membedakan mereka? Sebagai generasi yang terus berlari mengejar deadline, notifikasi, dan drama sosial media, kita sering lupa bahwa musuh utama awet muda kita bukan hanya waktu, tapi juga tekanan yang kita biarkan menggerogoti dari dalam. Saya Rifki dari Techie Buzz and Longevity, dan di video kali ini kita akan menyelami sebuah filosofi kuno yang justru sangat relevan untuk hidup tenang dan tahan stres di era modern ini, stoikisme. Karena percayalah, awet muda yang sesungguhnya dimulai dari pikiran yang damai. Siap belajar bagaimana menghadapi orang-orang yang bikin emosi tanpa ikut terbawa arus. Bagaimana caranya agar kedamaian batin kita tidak lagi bergantung pada validasi eksternal. Tonton sampai akhir, karena ada mindset shift yang bisa mengubah cara kamu menjalani hidup dan menunda tanda-tanda penuaan. Bayangkan, kamu sedang dalam perjalanan penting bersama keluarga. Tiba-tiba mobil di belakangmu seperti naga yang terus menguntit. Lampu sorotnya menusuk kaca spion, lalu bleng, klakson panjang yang rasanya ingin memecah gendang telinga. Insting pertama, balas. Emosimu mendidih. Rasa malu bercampur amarah. Tapi di momen krusial itu, sang ayah menarik nafas dalam. Dia ingat, ini bukan tentang siapa yang menang di jalanan. Ini tentang siapa yang memegang kendali atas dirinya sendiri. Filsuf stoik legendaris Epictetus, jauh berabad-abad lalu, sudah mengatakan, bukan kejadian itu sendiri yang membuat kita gelisah, tapi penilaian kita terhadap kejadian itu. Coba renungkan, berapa banyak energi yang kita habiskan untuk marah, sedih, atau kecewa, hanya karena sebuah interpretasi. Seorang memotong jalan kamu, faktanya hanya itu. Interpretasinya, dia tidak menghargai saya. Disinilah letak kuncinya. Mampu memisahkan fakta mentah dari drama yang kita ciptakan di kepala adalah langkah pertama untuk merebut kembali ketenangan dan percayalah, memperlambat proses keriput batin. Dalam psikologi modern, konsep ini sangat sejalan dengan cognitive behavior therapy, dan oleh sebab itu studi dari Aaron Beck dan Albert Ellis menunjukkan bahwa keyakinan dan interpretasi irasional kita terhadap peristiwa memicu emosi negatif. Dengan mengidentifikasi dan menantang pikiran-pikiran ini, kita bisa merubah respons emosional kita. Bayangkan, kedamaian batin kamu seperti harta karun yang paling berharga. Apakah kamu akan memberikannya begitu saja kepada orang-orang yang jelas-jelas ingin merampoknya dengan emosi negatif mereka? Epictetus dengan tegas berkata, saat kita marah, salahkan diri kita sendiri, bukan orang lain. Ini bukan berarti kita membenarkan perilaku buruk orang lain, tapi kita menolak untuk menjadi korban reaktif dari emosi mereka. Kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan membalas, tapi pada kemampuan untuk tetap tenang dan berpegang pada kedamaian kamu. Bahkan di tengah badai emosi orang lain, ini adalah investasi besar untuk kesehatan mental dan secara mengejutkan juga untuk vitalitas jangka panjang kamu. Dari sudut pandang neuroscience, respons emosional yang kuat memicu pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin.
Paparan kronis terhadap hormon-hormon ini dapat merusak berbagai sistem tubuh dan mempercepat penuaan sel. Dengan memilih yang tidak terpancing, kita secara aktif mengurangi beban stres fisiologis kita. Inilah mantra awet muda ala Stoa. Fokus pada apa yang ada dalam kendalimu dan lepaskan apa yang tidak. Berapa banyak waktu dan energi yang kita habiskan untuk mengkhawatirkan hal-hal di luar kuasa kita. Perasaan atasan yang sedang buruk, komentar negatif di sosial media, kemacetan lalu lintas yang tak terhindarkan. Para stoik mengajarkan kita untuk mengarahkan fokus kita pada satu-satunya hal yang benar-benar kita kuasai, pikiran, respons, dan tindakan kita. Ibaratnya, kamu adalah kapten kapal pikiran kamu sendiri. Jangan biarkan ombak eksternal mengombang-ambingkan kamu. Dengan memfokuskan energi pada kemudi kamu tidak hanya mengurangi stres, tapi juga menciptakan rasa kontrol yang memberdayakan, yang terbukti berkolerasi dengan kesehatan mental dan fisik yang lebih baik. Di era digital yang penuh kebisingan dan interaksi instan ini, prinsip-prinsip stoikisme justru menjadi pelindung mental kita. Bayangkan, saat kamu menerima email yang membuat darah mendidih, alih-alih langsung mengetik balasan penuh emosi, kamu berhenti sejenak, menarik napas, dan bertanya pada diri sendiri, apakah respons emosional ini akan membantu saya? Atau saat terjebak dalam perdebatan sengit di media sosial, kamu memilih untuk mundur dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kamu. Setiap kamu berhasil menerapkan ketenangan stoik dalam situasi yang menantang, kamu tidak hanya memenangkan pertempuran kecil, tapi juga memperpanjang masa muda mental dan emosional kamu. Ini bukan tentang menjadi pasif, tapi tentang memilih respons yang paling bijak dan efektif untuk kesejahteraan jangka panjang kamu. Ingatlah, badai kehidupan pasti akan datang. Orang-orang sulit akan selalu ada di sekitar kita. Tapi kamu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk memilih bagaimana badai itu memengaruhi kamu. Ketenangan pikiran bukanlah tujuan akhir, tapi sebuah perjalanan yang akan membawa kamu pada kehidupan yang lebih bermakna, lebih sehat, dan lebih awet muda dari dalam keluar. Saya Rifki dari Techybite and Longevity, dan saya percaya bahwa dengan memadukan kebijaksanaan kuno dengan pemahaman modern, kita bisa meraih hidup yang lebih berkualitas. Jika video ini memberikan kamu insight baru, jangan ragu untuk bagikan ke teman-teman yang juga ingin menemukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia. Rifki pamit, sampai kita jumpa lagi. Ciao!